Oke, kembali lagi dengan saya Mas Yanto dari Begja Autotronics. Sudah tiba saatnya kami membuat tutorial untuk pemasangan head unit Mirai yang sudah termasuk kamera 360. Ini menjadi satu hal yang baru buat teman-teman semuanya di luaran sana yang nantinya akan membeli head unit Mirai yang tipenya MR9032 AVM ya. Sekali lagi, MR9032 AVM atau MR1032 AVM. Apa sih bedanya? Kalau MR9032 AVM ini head unit Mirai yang sudah termasuk kamera 360 yang 9 in. Jika tipenya MR1032 AVM ini head unitnya berarti 10 inch ya. Karena apa? Karena untuk pasang di mobil itu harus disesuaikan dengan frame-nya. Ada mobil-mobil yang dia sudah include dengan frame yang cuma 9 in. Ada juga mobil-mobil yang dipasangkan nantinya frame-nya 10 in. Jadi tinggal pilih mau yang 9032 9 in atau yang 1032 10 in. Nah, yang ada di depan saya ini adalah MR9032 AVM. Kenapa harus AVM? AVM itu Around View Monitor. Jadi, monitor dengan pandangan sekitar. Nah, ini menjadi sesuatu hal yang baru yang buat teman-teman semuanya sekarang ini membeli head unit yang sudah Android, yang fiturnya sangat lengkap sekali, plus kamera 360. Wah, sebelum kita akan pasang di mobil dan sebelum saya menjelaskan mengenai apa sih keunggulan Mirai ini, saya akan unboxing dulu. Ini dusnya seperti ini. Ya, ini masih glass baru. Kemudian di sini ada tulisannya MR9032 AVM sama MR1032 AVM. Jika yang dicentang adalah MR9032 AVM, berarti ini head unit 9 inch ya. Kalau dicentang yang bawahnya berarti 10 inch kayak gitu. Jadi tergantung centangannya yang mana nih. Nah, oke, kita akan buka lagi dusnya. Wah, ini dusnya sangat mewah sekali. Oke. Nah, dibuka, kemudian ada pelindung di sini, ada busanya ya, seperti ini. Nah, kemudian langsung kelihatan head unitnya. Nah, ini dia. Head unit Mirai MR9032 AVM. Nah, di bawahnya head unit ini plastikannya tuh sangat terjaga sekali ya, dibungkus rapi sekali seperti itu. Nah, kemudian di bawahnya ini, di dusnya, kita akan menemukan banyak sekali perangkat-perangkat yang akan dihubungkan dengan head unit yang MR9032. Nah, pertama adalah kabel. Ini jangan sampai hilang ya. Ini kabel yang nantinya akan menghubungkan ke head unit. Di sini ada satu bendel kabel, ada warna kuning, hitam, segala macam di sini. Ini seperti ini ya. Ini nanti sangat penting sekali peranannya pada saat mau memasang head unit MR9032 AVM ini. Tanpa kabel ini nanti nggak bisa nyala nih. Ini jangan sampai hilang. Nah, kemudian ada lagi kabel. Wah, ini ada kabel USB. Kabel USB ini terdiri dari dua. Ada dua piece kabel USB di sini. Kemudian ada kabel lagi ini untuk RCA output. Nah, ini ada RCA output. Jika nanti menggunakan amplifier atau prosesor, ini harus ada. Jangan sampai hilang ya, sekali lagi jangan sampai hilang nih kabel-kabelnya. Di sini ada AUX ya, AUX input. Kemudian ada RCA front output ya. Kemudian ada subwoofer. Nah, ada subwoofer output, ada rear input juga. Kemudian di sini ada AV video in. Nah, ada video input, terus ada front kamera, ada video out. Nah, ini jangan sampai hilang nih. Karena ini hilang bahaya nih. Video out nanti ini berfungsi untuk
memasang gambar ke TV headrest yang monitor ya, kemudian untuk TV roof monitor juga semuanya dari sini nih. Oke. Kemudian yang selanjutnya ini ada kabel lagi, ini untuk kamera, jangan sampai hilang ya. Ada front kamera, kemudian ada 360 kamera, kemudian 360 rear kamera, 360 left kamera. Loh, di sini juga sudah tersedia semuanya. Kemudian ini buat RCA rear. Oh, sorry. Berarti ini tadi ada front output ya untuk amplifier, kemudian rear output di sini sendiri nih. Kemudian di sini ada subwoofer output ya. Jadi intinya head unit ini dia bisa front rear sub. Gitu. Bisa front rear sub ya. Kemudian ada lagi satu soket lagi di sini. Ini satu soket ini untuk kamera juga. Nah, ini ada kamera juga. Jika pakai kamera biasa bisa memakai soket yang ini ya. Ada kabel parking di sini. Ini nanti dihubungkan dengan ground ya. Jadi ini jangan sampai hilang. Nah, ini kalau hilang nanti gambarnya nggak akan bisa keluar. Oh, USB-nya ada 3. USB-nya ada 3. Tadi 2, ini tambah 1 lagi. Berarti ada 3 USB. Ya, ada 3 USB. Ada lagi satu soket lagi. Ini adalah untuk antena GPS. Ini antena GPS. Ini jangan sampai hilang nih. Dan jangan tidak dipasang. Jangan tidak dipasang. Ini untuk GPS-nya. Jadi buat Google Map, Waze, segala macam ya. Ini dari sini. Kemudian ada lagi, wah ini satu lagi di sini ada satu soket lagi di sini. Ini untuk mic Bluetooth. Jadi ini mic yang buat kita ngomong nih, buat kita bicara. Jadi pada saat kita telepon ya atau apapun itu nanti kita bisa bicara dengan mic ini. Di sini juga ada buku panduan. Ada buku panduannya. Di sini ada buku panduan dengan berbahasa Indonesia, sangat mudah sekali untuk instruksi operasi untuk layar utama, kemudian pengoperasian radio apa segala macam, semua buku petunjuknya ada di sini dengan memakai bahasa Indonesia. Nah, ada baut. Ada baut 4 piece di sini sudah disediakan. Nah, ini bautnya buat apa? Ini bautnya pada saat kita memasang di mobil nanti dengan memakai dudukan ya. Ada mobil-mobil dengan memakai bracket dudukannya, ini bisa dipakai. Tapi ini jarang sekali dipakai. Tapi ini sudah disediakan ada 4 piece baut. Kemudian di sini ada disediakan juga bracketnya. Ini ada 2 bracket ya. Ini bisa dipakai bisa tidak. Tapi sudah disediakan dari si Mirai ini. Saya akan menjelaskan ke teman-teman semuanya bagaimana caranya kita memasang di mobil. Bagaimana caranya kita memasang head unit ini di mobil. Nah, yang akan kami pasang head unit Mirai 9032 ini kita akan pasang di mobil expander. Akan kita pasang di mobil expander. Tentunya mobil expander yang kami punya bukan expander yang seri terbaru ya, yang bukan yang tahun 2021, tetapi tahun 2020 ke bawah. Nah, pada saat kita memasang di mobil expander, otomatis kita harus menyiapkan frame-nya. Ini adalah frame yang khusus untuk memasang head unit ini di mobil expander. Di mobil Mitsubishi Expander. Nah, kalau dipasangkan di mobil yang selain Expander bisa nggak? Oh, sangat bisa sekali. Bisa dipasangkan di mobil Toyota, ya, bisa di Innova, bisa di Fortuner, Agya, Ayla, kemudian Brio juga Honda, ya, CR-V. Hampir semua mobil bisa dipasangkan dengan head unit Mirai yang MR9032 AVM ini. Kalau untuk memasang di mobil selain mobil Expander, semuanya hampir bisa. Hanya saja kita harus menyediakan frame-nya. Kita harus lengkapi dengan frame-nya. Frame Innova ada, frame Fortuner ada, OEM semuanya ya, R3 begitu, kemudian XL7 juga ada, kemudian Ignis juga tersedia juga. Itu semuanya ada frame-nya. Dan pada saat kita mau memasang di mobil itu, kita harus membeli ini.
harus membeli frame-nya. Ini adalah salah satu contoh frame untuk mobil expander. Kamera 360-nya mana Mas Yanto? Nah, ini dia. Ini adalah kamera 360 yang sudah dilengkapi dari head unit Mire yang MR9032 AVM. Kita akan lihat. Nah, ini terbungkus rapi sekali seperti ini. Kita buka satu-satu. Ya. Nah, ini kabel untuk menghubungkan ke kamera. Ini ada 1, ada 2, kemudian ada 3, kemudian ada 4. Ini ada 4 ya. Jadi ini kabel yang nantinya bakalan dipasang di mobil. Nah, kemudian di sini ada salah satu soket di sini yang untuk menghubungkan ke semua kamera. Ini masuknya ke head unit, dari head unit nanti masuk ke kabel ini semuanya. Kemudian kita lihat kameranya. Waduh. Kita lihat kameranya. Ini kameranya sudah ada 4 piece. Ya, ini kamera 360. Kamera 360 ini sudah disediakan ada 4. Waduh. Sudah ada 4. Wah. Ini kameranya sangat bagus-bagus sekali. Ini kamera untuk, ada kamera yang buat depan, ada kamera yang buat belakang ya. Jadi ada kamera depan dan belakang seperti ini. Kemudian yang ini buat dipasang di sisi samping, di spion. Ada spion kiri, spion kanan. Jadi ada 4 sisi. Kamera 360 ini dia sensornya CMOS. Dia sensitivity terhadap sinar dia sangat bagus sekali, sangat terang sekali. Kemudian horizontal 210 derajat, kemudian vertikalnya 130 derajat. Sensitivity-nya itu 0,01 lux ya. Kemudian video signalnya dia AHD. AHD itu analog high definition. Kemudian resolusinya 1280 horizontal, kemudian kali 720 vertikalnya. Kemudian video formatnya dia PAL, operation systemnya dia 5 volt, dan ini tentunya dengan kamera yang sudah HD seperti ini ya. Dan ini bisa 2D dan bisa 3D. Nanti ada pilihannya di sana. Nanti kita akan jelaskan pada saat kita memasang kamera ini di mobil. Tentunya nanti kita juga akan ajarin ke teman-teman semuanya bagaimana cara pasangnya dan cara untuk kalibrasinya. Intinya dengan kamera 360 yang sudah disediakan dari head unit Mire ini menjadi satu hal yang baru. Jadi kita tidak usah repot-repot lagi membeli kamera 360. Ini ada satu bungkus lagi. Ini adalah untuk karetnya. Jadi ada karet untuk kamera 360. Ini fungsinya untuk melindungi si kamera ini dari air ya. Jadi nanti akan dipasangkan di semua kamera nih yang karet ini. Kemudian di sini juga ada malannya. Ini untuk ngebornya. Jadi nanti kamera ini kan pasti pada saat dipasangkan di spion itu nanti harus dilobangin. Nah, ini sudah disediakan untuk bornya seperti ini. Ini ukurannya juga sudah sama. Ukurannya sama persis. Jadi tinggal cek begitu aja. Siapin bor ya, jangan lupa siapin bor. Nah, ini nanti tinggal dimasukin. Ini tentunya menjadi sangat presisi sekali. Jangan pernah ngebor tapi nggak pakai ini. Ini nanti jadinya longgar. Pada saat longgar ini dimasukin ke lubangnya, ini bisa koplak-koplak nih. Tapi dengan bor yang ini ya sudah disediakan dari si kameranya sendiri. Ini teman-teman bisa melakukan pekerjaan langsung rapi, langsung bulat. Ini dimasukin nanti dia langsung ngeplak. Dan di sini ada dudukan buat kamera depan dan kamera belakang. Ini ada 2 piece. Ini buat depan dan belakang. Kemudian ada karetnya lagi ya, 4 piece ini. Kemudian ada bornya. Ini jangan sampai hilang. Kemudian pada saat kita mau memasang di mobil expander Mitsubishi lah ya, ini kita harus menyiapkan peralatannya dulu. Yang perlu kalian siapkan adalah obeng, tang potong, obeng kecil, solasi,
kalau ada solasi kain, ya. Kemudian selongsong bakar. Ini solasi bakar. Oke. Nah, solasi bakar ini kita bisa potongin, ya. Nanti bisa ditempatkan di seperti ini. Udah dipotong-potong. Nah, pada saat kita mau memasang di mobil Xpander atau Mitsubishi lah ya, ini kita harus menyediakan soketnya. Ini soket yang khusus untuk Mitsubishi Xpander. Nah, Mitsubishi lain juga sama. Kalau untuk Mitsubishi semua sama. Mau Mitsubishi Xpander, kemudian mau Pajero, ya, itu sama. Sama persis seperti ini. Nah, kemudian kalau mau dipasangkan di mobil Toyota, itu juga tersedia. Toyota itu seperti ini. Nah, ini Toyota, ya. Kemudian kalau mau dipasangkan di Suzuki, ini seperti ini. Kemudian kalau mau dipasangkan di mobil Honda, nah seperti ini. Dan ini soketnya kami jual semuanya. Jadi buat teman-teman semuanya nanti akan pasang ya, kemudian tidak punya soket, nanti bisa menghubungi kami. Kita ambil soketnya, soket yang dari head unit Mirai, soket yang seperti ini, tadi yang saya jelaskan ya. Soketnya seperti ini ada kabelnya sangat banyak di sini. Ini kabel yang nantinya akan menghubungkan ke soket originalnya mobil. Nah, makanya supaya menjadi plug and play, kita harus mempunyai soket untuk plug and play-nya Mitsubishi, ya, mobil Xpander. Ini soketnya seperti ini. Nah, ini nanti akan disambungkan ke sini. Akan disambungkan ke sini. Nah, ini warnanya semuanya hampir sama, cuma nanti saya akan jelasin ke teman-teman semuanya. Ini soketnya, cara untuk menyambungkannya harus bagaimana. Ya, seperti ini. Ini kita kupas satu-satu ya. Oke. Nah, kemudian ini selongsong bakarnya kita masukkan dulu ke sini. Oke. Kemudian kita bisa ingat ya, begini nih. Dipelintir. Kemudian seperti ini sangat kuat sekali, sangat kokoh sekali. Kemudian kalau teman-teman punya solder, ini bisa disolder ya. Kalau disolder dia akan lebih bagus lagi. Kemudian ini kita tarik. Nah, ini baru nanti dibakar dengan korek. Dibakar dengan korek. Nah, ini kita bisa bakar seperti ini. Nah, ini sudah tertutup dan ini menjadi sangat kuat sekali dan ini tidak akan konslet. Tidak akan konslet ya. Nah, ini seperti ini. Kemudian satu-satu yang kuning ketemu kuning nih. Tapi ingat ya, kuningnya ini kuning yang besar nih. Karena di sini ada kuning lagi 2 piece di sini nih, ini jangan dulu. Satu-satu kemudian kita langsung ke kabel yang orange. Kabel orange ini untuk illumination. Ini untuk lampu kecil ya. Jadi pada saat nanti mobil dinyalakan lampu kecilnya, secara otomatis panel di sini dia akan nyala. Jadi pada saat malam lampu kecil dinyalakan, ini akan nyala, akan terang. Jadi kita bisa langsung melihat tombol-tombol ini dia akan nyala. Ini tentunya ini untuk memudahkan sekali untuk mengoperasikannya pada saat malam hari. Nah, selain itu, lampu kecil ini dia mempunyai fungsi juga. Jadi pada saat pas malam hari dinyalakan lampunya, layar akan menjadi redup. Jadi dia tidak menyilaukan mata seperti itu. Nah, kita sambungkan ini. Ya, ini sudah kita siapkan solasi bakarnya seperti ini. Nah, kemudian kita kupas lagi karena ini kupasannya dari pabrik memang sudah tersedia, tapi dia kurang panjang, maka kita harus menyiapkan harus menyiapkan tang potong seperti ini ya. Tuh, ini sangat kuat sekali. Jadi kalau ditarik nih nggak akan lepas nih. Nah, jadi kita masukkan lagi ke sini, kemudian dibakar seperti itu.
Ini kita akan semuanya kita akan sambung satu-satu. Oke, ini kabelnya udah jadi, udah rapi sekali ya. Jadi saya akan jelasin satu-satu ke teman-teman semuanya. Ini adalah kabel plus, ini 12 volt ya. Ini tegangan 12 volt seperti ini. Kemudian ini ada kabel illumination, ini yang menghubungkan ke lampu kecil. Tadi saya sudah jelasin. Kemudian ini ada kabel yang buat speaker yang belakang. Ini speaker belakang kiri. Kemudian ini speaker belakang kanan. Tuh, warnanya ungu ya. Ada ungu polos, ungu strip hitam. Ini juga sama seperti itu tuh, sesuai dengan warna aja. Kemudian yang ini kabel speaker yang buat depan kiri. Ini warnanya putih, ada putih strip, sama persis seperti ini, ikutin warnanya aja. Nah, kemudian ada kabel yang abu-abu, ini ada abu-abu polos, kemudian ada abu-abu yang strip hitam. Ini buat speaker depan kanan. Nih, ini warna ungu strip hitam, ini juga harus ungu strip hitam. Kemudian ungu polos juga ketemunya ungu polos ya. Ini ungu polos, ketemunya ungu polos, ungu strip hitam, ketemunya ungu strip hitam. Kemudian hijau, ini ada hijau polos, ada hijau strip hitam. Ini mesti sama persis nih ya, hijau polos ketemunya hijau polos, hijau strip hitam ketemunya hijau strip hitam. Nah, demikian juga abu-abu. Ini ada abu-abu polos, ada abu-abu strip hitam. Ini mesti sama persis, abu-abu polos ketemunya abu-abu polos, abu-abu strip hitam ketemunya abu-abu strip hitam. Gampang aja caranya nanti untuk ngetes apakah kabel speakernya terbalik atau tidak. Pada saat di balance ke kiri, hidupkan musik, balance ke kiri, nanti dia bassnya akan muncul ya, deng 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 gitu kan. Nah, kemudian pada saat di balance ke kanan, dia bassnya akan muncul. Pada saat nanti di posisi balance-nya di tengah-tengah, itu nanti dia bassnya akan menjadi lebih besar kayak gitu. Tapi ingat, pada saat terbalik, di balance ke kiri bassnya muncul, balance ke kanan bassnya muncul, tapi begitu di posisi tengah dia bassnya hilang. Ini dia. Nah, jadi pada saat menyambung kabel speaker ini jangan sampai terbalik, nanti suaranya akan menjadi aneh ya. Kemudian di sini ada kabel biru. Nah, ini buat antena. Kemudian ada lagi kabel merah, ini buat ACC. Nah, ini pada saat nanti mobil di ACC, kunci di ACC, dia akan bisa nyala seperti itu. Nah, kemudian ada lagi di sini adalah untuk kabel remote steer. Nah, ini dia. Nah, pada saat kita menyambungkan remote steer, ini di sini sudah disediakan ada K1. K1 nyambungnya ke kabel yang warna kuning strip hitam ini. Nah, kemudian untuk K2-nya itu nggak usah dipakai. Yang K2-nya nggak usah dipakai ya. K2 nggak usah dipakai. Kemudian nanti yang remote steer satu lagi yang dari mobil itu masuk ke ground seperti ini. Nih ya. Nah, kemudian yang warna hijau ini adalah kabel yang untuk menghubungkan handbrake. Tuh. Yang ini, jadi soketnya ada dua, soket yang besar satu, ada soket satu lagi, ini ada brake, ini nanti disambungkan ke ground. Jadi pada saat nanti play video ya atau play YouTube ya, itu nanti pada saat dia kondisi mobil jalan dia masih tetap nyala. Ini fungsinya, brake-nya ini harus disambungkan ke ground seperti itu. Ini sangat mudah sekali pemasangannya, ikutin sesuai dengan warnanya aja, hanya yang beda warna cuman dua aja di sini. Kabelnya warna kuning seperti ini, yang satu ke ground, satu ke K1 ya. Ini nanti untuk steering wheel control. Jadi nanti dari setir itu bisa diprogram, nanti dia bisa jalan dari setirnya. Nah, ini tentunya buat teman-teman semuanya yang mau pasang head unit ini jadi lebih paham ya. Ini bisa dibungkus dengan solasi kain seperti ini. Ini biar rapi ya teman-teman ya, jadi nggak berantakan kabelnya. Jadi pakai solasi kain ini akan lebih bagus. Oke. Nah,
sekarang sudah menjadi kabel OEM. Ini kabelnya sudah kita rangkai begini, dan ini kabel reverse-nya. Kabel reverse-nya ini pada saat kita memberikan solasi, ya, solasi kain seperti ini kabel reverse-nya dikeluarkan, karena kabel reverse ini nanti akan disambungkan ke lampu mundurnya mobil. Kemudian saya akan menjelaskan lagi bagaimana caranya memasang head unit ini ke frame-nya. Ya, pada dasarnya frame ini sudah dicetak dari pabrik khusus buat mobil expander. Nah, ini tentunya tinggal plug and play aja, sangat mudah sekali pemasangannya nanti. Nah, cuman pada saat kita mau memasang head unit ke frame-nya, ini kita harus pas ya. Kita harus pasin seperti ini, teman-teman bisa lihat. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ini ada busanya yang ini bisa buat menjadi tatakannya seperti ini. Nah, jadi nggak lecet, teman-teman, kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman bisa lihat setelah kita balik seperti ini di sini ada lubang baut 4 piece. Ada baut 4 piece. Tentunya pada saat kita membeli frame itu sudah dilengkapi dengan baut kecil-kecil seperti ini. Ini bautnya. Kemudian kita bisa memakai obeng yang ukurannya kecil. Ini obengnya harus ukuran kecil ya. Karena kalau untuk yang obeng sebesar ini matanya terlalu besar. Nah, ini pakai obeng yang ukurannya kecil yang seperti ini. Ini pas sekali itu. Nah, ini kita bisa langsung baut di 4 titik baut yang sudah disediakan. Ini sudah sangat pas sekali karena memang sudah dicetak dari pabrik. Ini khusus untuk memasang head unit Android yang Mirai MR9032. Nah, tentunya pada saat sudah dibaut seperti ini akan menjadi sangat ngepas sekali dengan frame-nya, ngeplak sekali, dan ini menjadi sangat kuat. Ya, yang ini nanti masuk ke head unit, masuk ke sini. Oke, terus yang ini nanti masuk ke soket originalnya mobil. Nah, ini sudah terangkai, sudah jadi. Kita akan langsung ke mobil, kita akan pasangkan ini semuanya. Kita akan langsung pasangin head unit Mirai yang terbaru. Kita akan lanjut ke spion sebelah kanan. Kita akan pasang kameranya ini. Jadi sebelum kita pasang ini,